Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sudah menjadi tugas kita semuanya, para penuntut ilmu, para ustadz, para da'i, dan para ulama, untuk senantiasa menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan umat, tentunya bersumberkan dari Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satu zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala yang lagi marak dibahas oleh kaum muslimin, begitu pula dengan sebagian dai, adalah pernyataan atau statement Pak Dudung, Pak Kasat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberikan beliau hidayah, dan merahmati kita semuanya dan memberikan hidayah kepada kita semuanya juga. Di mana beliau kemudian di statementnya ketika melakukan wawancara terhadap salah seorang artis, beliau kemudian mengatakan garis besarnya, kalau saya berdoa saya menggunakan bahasa Indonesia, ya, saya menggunakan bahasa Indonesia, dan adapun Tuhan itu bukan orang Arab, adapun Tuhan itu bukan orang Arab. Maka sebagian dai melihat apa yang diucapkan oleh Pak Dudung, Pak Kasat, hafizallahu taala anhu wa ra'ah, adalah merupakan sebuah penghinaan terhadap Tuhan atau sebagian kelompok dan sebagainya. Maka terlepas dari hal itu, zaman rahmatullah, fitnah yang ada, maka dalam video kali ini saya ingin melihat beberapa sudut yang bagus kita cermati, bagus kita bahas, agar kita tidak salah kaprah di dalam memahami beberapa pernyataan atau statement seorang tokoh, terlebih lagi Pak Kasat, Pak Dudung, agar kita semuanya senantiasa i'tibar, mengambil pelajaran bersumberkan dari Quran dan sunnah Nabi SAW, dan senantiasa menimbang semua perkara yang dilakukan oleh manusia di atas Quran dan sunnah Nabi SAW, siapapun orangnya. Maka poin yang pertama, zaman rahmatullah, bahwasanya semuanya ulama sepakat berdoa menggunakan bahasa selain dari bahasa Arab ketika di luar salat. Ini ketika di luar salat, maka semua imam mazhab membolehkannya, jaiz. Jadi semua para imam, para ulama kita membolehkan berdoa dengan menggunakan bahasa sendiri-sendiri ketika di luar salat. Namun adapun kalau di dalam salat, maka sebagian para ulama, ini terjadi perselisihan, maka adapun kalau di dalam salat, maka para ulama berselisih pendapat. Para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama, sebagian ulama mengatakan berdoa selain dengan bahasa Arab ketika sholat, maka hukumnya adalah haram. Dan ini adalah merupakan madhab Imam Malik, karena mereka mengatakan bahwasanya tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW menggunakan ketika beliau berdoa itu menggunakan bahasa yang lainnya kecuali bahasa Arab. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah, sebagian mazhab mengatakan makruh hukumnya menggunakan bahasa selain dari bahasa Arab ketika berdoa di dalam salat. Dan ini adalah merupakan mazhab Al-Hanabilah dan sebagian mazhab yang lainnya. Adapun pendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan inilah pendapat yang mendekati kebenaran, wallahu a'lam bissawab, adalah bahwasanya boleh berdoa menggunakan bahasa yang lainnya, yaitu apakah bahasa Indonesia atau bahasa daerah atau bahasa kita masing-masing ketika kita sholat, bagi orang yang tidak mampu menggunakan bahasa Arab. Misalnya nih, orang mu'allaf yang baru masuk Islam, maka ketika mereka ingin berdoa dalam sholatnya, maka sebagian para ulama mengatakan bagi orang yang tidak mampu, la yaqdiru alaihi, mereka tidak mampu, tidak memiliki kesanggupan berbahasa Arab, karena mereka adalah orang yang bukan Arab, mereka adalah orang ajam yang belum pernah mempelajari Islam, yang belum pernah mempelajari doa-doa yang lainnya, maka mereka, sebagian para ulama mengatakan mereka berdoa sesuai dengan kemampuan mereka. Sesuai dengan kemampuan mereka. Bahkan ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca doa-doa yang seharusnya kita baca dalam salat, maka mereka diupayakan membaca saja apa yang mereka sanggupi. Apa yang mereka sanggupi, karena mereka ini adalah orang-orang yang baru mempelajari agama Islam, atau memang orang susah, baru mungkin sholat dan sebagainya, baru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah sholat, maka tidak mengapa kemudian mereka
melaksanakan salat, dan ketika mereka berdoa menggunakan bahasa mereka masing-masing. Maka jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai penegasan sebagian para ulama mengatakan wa midarud du'a ala huduril qalbi, bahwasanya cakupan doa itu adalah munculnya hati ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sekedar lisan. Ya, walaupun mungkin ada orang yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab ketika salat, namun hatinya tidak hadir ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga adalah merupakan di antara perkara yang tidak dibenarkan. Jadi afdalnya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ini, afdalnya yang lebih utamanya menggunakan bahasa Arab dan hadirnya hati. Ya, hadirnya hati. Wasidqul iltija ila Allah taala, dan jujurnya seorang hamba itu benar-benar dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bi ayyi lughatin kana, dengan bahasa apapun yang dia ucapkan. Nah, ini sebagian para ulama mengatakan demikian. Wallahu ta'ala yasma'ul aswat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan suara-suara manusia, rintihan-rintihan, suara-suara lirih manusia dengan bahasa-bahasa mereka. Wa ya'lamul lughat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui semua bahasa yang digunakan oleh manusia. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengajarkan kepada Adam alaihissalatu wassalam semua bahasa-bahasa yang digunakan oleh manusia. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu liman wa karum kemudian berkata, wa amma man da'allaha mukhlishan lahu din bidu'ain jaiz. Adapun orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengikhlaskan agama ini kepada Allah Subhanahu wa taala bidu'ain jaiz. Ya, bidu'ain jaizin, dengan doa yang diperbolehkan. Sami'a Allahu, maka Allah Subhanahu wa taala mendengar doanya. Wa ajaba du'ah, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala Allah akan mengijabah doanya. Sawa'un kana mu'arraban aw malhunan, apakah sama saja dia menggunakan bahasa Arab atau tidak menggunakan bahasa Arab. Subhanallah. Dan di antara hadis yang digunakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu liman wa karami, dan ulama yang lainnya, adalah hadis Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau mengatakan thumma yatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Kemudian ketika seseorang itu ingin berdoa, ya, setelah dia membaca doa-doa yang dianjurkan dalam salatnya atau di luar salatnya, maka silakan dia memilih doa apa yang dia inginkan berkaitan dengan masalah yang dia hadapi. Mungkin masalah keuangan, masalah ingin punya anak, masalah ingin punya istri yang belum menikah, yang jomblo, atau masalah-masalah kekeluargaan yang lainnya, masalah tetangga. Terserah masalah apa itu, sama saja apa dia menggunakan bahasa Arab atau tidak. Ya, dalam lafaz yang lainnya beliau kemudian mengatakan thumma yatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaihi fayad'u. Kemudian mereka, orang yang ingin berdoa, silakan dia berdoa apa yang dia inginkan dari perkara-perkara yang dia takjub, ya, ada perkara-perkara yang dia inginkan, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi meminta, mungkin ada yang ingin butuh rumah, silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa kita, dengan menggunakan bahasa kita masing-masing. Atau ada ingin meminta ya poligami lagi, silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Kemudian ada yang meminta kendaraan karena tidak punya kendaraan, ada yang meminta anak karena tidak punya anak, maka silakan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian Syekh bin Baz rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu liman wa karim mengatakan, wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsira. Adapun hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini sangat banyak yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wa hiya tadullu ala syar'iyyati du'a fi hadhil mawadi' bima ahabbahu al-muslimin min ad-du'a sawa'un kana yata'allaq bil akhirah aw yata'allaq bi masalih ad-dunyawiyah. Ya, apakah dia berkaitan dengan permintaan itu berkaitan dengan perkara akhirat atau perkara dunia. Ya, ini intinya jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Bi syartin alla yakunu fi du'a itsmu wa la qati'at rahim. Dengan syarat jangan sampai doa yang kita panjatkan ini adalah doa yang berkaitan dengan memutuskan hubungan silaturahmi atau yang berkaitan dengan dosa di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wal afdal an yukthira min ad-du'a al-mathur an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun afdalnya adalah seseorang ketika berdoa hendaknya mereka berdoa dengan doa ma'thur. Apa ini maksud dengan doa ma'thur? Jadi doa ini ada dua zaman rahmatullah. Ada doa ma'thur, ada doa bi ghairi ma'thur. Doa ma'thur adalah doa yang
diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, atau yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Karim, antaranya ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa bi ghairi ma'dzur adalah doa yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, namun doa ini kita menginginkannya. Kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tadi, tidak boleh doa yang berkaitan dengan dosa kepada manusia dengan Allah Subhanahu wa taala atau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau doa yang sebabnya itu kemudian memutuskan hubungan silaturahmi. Maka ini terlarang zaman rahmatullah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ketika kita berdoa, maka boleh menggunakan bahasa masing-masing. Yang menjadi perselisihan adalah berdoa ketika salat. Kemudian yang kedua zaman rahmatullah yang bisa kita sampaikan, bahwasanya beliau kemudian mengatakan, Pak Dudung mengatakan bahwasanya Tuhan itu, Allah itu bukan Tuhannya orang Arab. Baik. Kita katakan zaman rahmatullah, perkataan ini mungkin kita luruskan sedikit. Poin yang pertama zaman rahmatullah, kita katakan bahwasanya risalah Rasulullah SAW itu adalah untuk semua umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus Muhammad melainkan sebagai pembawa risalah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk semesta alam, jin manusia dimanapun dia, di ufuk barat maupun di timur selatan dengan barat timur. Maka semua manusia, jin dan manusia wajib mengikuti syarat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira." Dan kami tidak mengutus Muhammad kecuali kami utus engkau untuk semua umat manusia. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakan kepada mereka Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, adalah merupakan rasul dari Allah Subhanahu wa taala, utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semuanya, manusia seutuhnya, ya, tanpa terkecuali, ya, apakah orang Eropa, orang Asia, Afrika, Timur dan sebagainya. Maka risalah Nabi alaihi salatu wasallam ini umum untuk manusia. Kemudian yang ketiga zaman rahmatullah, firman Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Furqan, Al-Quranul Karim. Di antara nama Al-Quranul Karim adalah Furqan. Ala abdihi, kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil alamin nadhira. Agar apa? Agar hambanya ini yaitu Nabi alaihi salatu wasallam bagi semesta alam, dia adalah merupakan sebagai kabar, pemberi peringatan, pemberi nasihat, pemberi penyampaian risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, kita katakan bahwasanya Islam ini universal, ya, tidak mencakup antara Arab dengan Ajam. Namun kita harus juga ketahui bahwasanya orang Arab ini memiliki keistimewaan. Di antaranya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, kemudian Nabi kita alaihi salatu wasallam dari bahasa Arab. Maka secara spesifikasi, secara keturunan nasab, maka orang Arab memiliki keutamaan dari orang Ajam. Segi hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada mereka. Tilka rasul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Demikianlah rasul itu kami utamakan antara satu rasul yang lainnya, sama dengan manusia yang lainnya. Cuma menjadi catatan zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, tidak ada perbedaan kita Arab dengan Ajam kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus dipertegas. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma zaman rahmatullah, jangan sampai kita kemudian memunculkan tradisi jahiliyah, yaitu saling berbangga dengan suku, saling menjudutkan antara suku, saling menghina antara suku, antara negara dan sebagainya. Ini juga tidak boleh. Ya, sebagaimana ada dua orang pemuda di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, di depan rumah Nabi alaihi salatu wasallam, mereka bertengkar antara pemuda Muhajir dan Ansar. Kemudian pemuda Muhajir mengatakan, wahai Ansar. Kemudian orang Ansar mengatakan, wahai pemuda Muhajir. Hingga Nabi alaihi salatu wasallam menegur mereka dan memarahi mereka berdua agar istilah-istilah seperti ini dihilangkan zaman rahmatullah. Karena sebab istilah seperti ini adalah istilah yang bisa memecah belah kita. Ya, jadi ini juga harus kita luruskan kepada kaum muslimin agar cebong kampret itu dihilangkan. Naudzubillahi min dzalik. Demi Allah Subhanahu wa taala, semua perkataan ini, lisan kita ini terhadap saudara kita kaum muslimin akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hentikan semua istilah-istilah Arab, Ajam.
Ini adalah merupakan di antara istilah yang mungkin akan menimbulkan perpecahan, permusuhan yang sangat keras antara kaum muslimin. Sehingga zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang bisa kita membuat kita ini hancur, berpecah belah, kemudian tidak bersatu. Terlebih lagi musuh-musuh kaum muslimin, musuh-musuh kita negara Indonesia ini sangat banyak yang ingin menghancurkan negara kita. Jangan sampai kita sesama bangsa, sesama anak bangsa, sesama kaum muslimin saling menjatuhkan, saling menghina, saling memaki, saling menyudutkan. Kita sibuk mencari kesalahan satu sama yang lainnya, sementara kita luput dengan persiapan-persiapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh kaum muslimin, musuh-musuh negara Indonesia yang ingin menghancurkan negara kita, yang ingin membinasakan negara kita dengan cara adu domba. Zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menginginkan hal seperti itu. Demikianlah zaman rahmatullah sedikit mungkin yang kita telah bahas berkaitan dengan statement Pak Dudung. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan merahmati kita semuanya dan menjaga kaum muslimin dan memerintahkan kaum muslimin, dan semoga kita zaman rahmatullah senantiasa bersandarkan dalam beragama dengan Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, dan senantiasa menguatkan barisan-barisan kita di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab.